Kegagalan iman kita bertumbuh, kegagalan iman kita berkembang, karena seringkali kita lupa untuk mengandalkan Tuhan, namun seringkali kita berhenti hanya melihat kehebatan-kehebatan manusiawi. Semoga pengalaman Naaman pada hari ini menjadi pengalaman kita. Percaya kepada Allah meskipun kadang-kadang melalui hal-hal yang sederhana, tidak hebat-hebat. Tuhan memberkati. Penuh rindu hatiku menambahkan rumah Tuhan. Jiwa ragaku bersorak-sorai bagi Allah yang hidup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa besertamu. Dan sertamu juga. Saudari dan saudara terkasih, marilah kita awali hari baru ini, pekan baru ini dengan bersama-sama menyiapkan ekaristi bersama dengan mohon ampun di hadapan Tuhan agar perayaan kita bersama semakin berkenan dan mengubah kita menjadi semakin mencintai Allah dan sesama. Kita hening sejenak. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau berkenan merengkuh orang-orang yang tersingkir. Semoga kami pun menjadi orang-orang yang peduli terhadap sesama yang menderita dan tersingkir. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah, kini dan sepanjang masa. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Naaman, Panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi pahlawan tentara itu sakit kusta. Sekali peristiwa, orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Anak itu menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu berangkatlah Naaman. Sebagai persembahan ia membawa 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat Raja Aram itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Sesungguhnya
Perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar oleh Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah orang itu datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kuda dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah Naaman dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampai di sana, majulah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah selain di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Seperti rusa yang merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku haus akan Allah yang hidup.
bilakah aku boleh datang melihat Allah? Maka aku dapat pergi ke misbah Allah, menghadap Allah, sukacita dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Jika aku haus akan Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku menanti-nantikan Tuhan dan mengharapkan firman-Nya. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang ada di rumah ibadat itu. Mereka bingung lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, apa yang dikatakan Yesus dalam Injil hari ini ingin menegaskan bahwa ternyata pengalaman iman, pengalaman mujizat, pengalaman rahmat tidak pernah akan berkembang dan tidak akan ada buahnya ketika kita masih sebatas mengandalkan kekuatan manusia. Apa yang dikatakan Yesus adalah satu kisah di mana Yesus tidak dipercaya karena Dia adalah anak tukang kayu, bukan sebagai nabi oleh banyak orang pada waktu itu. Sehingga teks ini ingin mengajak kita sekalian untuk kembali pada kisah Naaman. Bagaimana Naaman dalam gejolak dan pemberontakannya dalam hidup imannya ketika berjumpa dengan Elisa, namun Naaman sebagai pribadi menurut apa yang dikatakan Elisa, tidak memandang hal-hal yang duniawi, namun melihat di balik hal-hal yang sederhana, di balik disuruh mandi di sungai, Naaman percaya bahwa ada nilai iman yang luar biasa. Percaya dan menurut melakukannya apa yang sederhana, yang kelihatan sangat manusiawi, namun diimbangi dengan kepercayaan, itulah yang membuahkan Naaman yang sembuh. Iman saya kira demikian juga. Bagaimana kita dengan hal-hal yang sederhana,
apa yang kita upayakan, namun kita imani dengan penuh, kita lakukan dengan kegembiraan, dan kita percaya kehendak Allah, maka banyak hal yang hebat-hebat akan terjadi. Kegagalan iman kita bertumbuh, kegagalan iman kita berkembang, karena seringkali kita lupa untuk mengandalkan Tuhan, namun seringkali kita berhenti hanya melihat kehebatan-kehebatan manusiawi. Semoga pengalaman Naaman pada hari ini menjadi pengalaman kita. Percaya kepada Allah meskipun kadang-kadang melalui hal-hal yang sederhana, tidak hebat-hebat. Tuhan memberkati. Amin. Santa Maria Kusuma Karmel, marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, dalam perjamuan kudus ini Engkau telah menyatukan kami sebagai satu saudara. Semoga dalam hidup bersama kami semakin terbuka untuk membangun persaudaraan dengan orang-orang di sekitar kami, sehingga semua bersatu dalam kerajaan-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Semoga kita masing-masing pada hari ini segala karya, pekerjaan, dan lebih keluarga dijaga, dilindungi, dan disertai oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi harian kita telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus.